Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Dacep Setiabudi di channel Dacep SB. Di channel ini aku akan berbagi banyak ilmu pengetahuan dan sharing-sharing informatif. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga, karena di channel aku ini akan banyak berbagi video-video informatif yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitas sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi baiklah teman-teman, sesuai judul dan thumbnail yang ada di video ini, aku akan mengupas tuntas tentang kiat-kiat menggapai kesuksesan. Nah teman-teman, pasti kita semua, siapa sih yang nggak menginginkan menjadi orang yang sukses? Tentu semua orang juga menginginkan menjadi orang yang sukses. Dan kita sebagai anak, tentunya kita ingin membahagiakan orang tua kita, apakah itu dengan prestasi kita ataukah dengan keahlian kita, itu semuanya yang akan menilai kita waktu kita nanti menjadi besar. Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tentang kiat-kiat menggapai kesuksesan yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Dan ini tentunya sangat panjang dan sangat kita bahas setuntas-tuntasnya teman-teman. Jadi semua orang pasti menginginkan kesuksesan. Dan tentunya kalian sendiri pun pasti juga menginginkan kesuksesan. Tapi banyak orang yang dia menginginkan kesuksesan, tapi dia tidak mau bergerak untuk menjadi orang yang sukses. Hanya hayalan, hanya sampai terpintas di pikiran saja, dan tidak mau membuktikannya kalau dia bisa gitu. Jadi teman-teman, semua orang pasti memiliki cara dan tipsnya sendiri-sendiri. Tapi di video ini aku akan berbagi bagaimana cara dan tipsnya agar mungkin memudahkan kalian dan mungkin mempercepat dalam langkah-langkah kalian agar kalian itu menjadi lebih mudah untuk menggapai kesuksesan. Sukses itu banyak macamnya teman-teman. Mungkin kalian sewaktu masa sekolah mungkin bisa jadi kalian sukses meraih juara kelas ataupun juara umum. Itu suatu bentuk kesuksesan. Tapi aku tidak akan sekedar membahas tentang sukses di dunia saja teman-teman. Tentunya aku juga akan membahas sukses, gimana sukses di dunia dan bagaimana juga sukses di akhirat. Sukses di dunia itu contohnya dari bisnis kalian yang mungkin melejit, yang mungkin banyak pelanggannya. Itu mungkin salah satu sukses yang ada di dunia. Mungkin kalian yang tadinya pengen menjadi dokter, sukses menjadi seorang dokter. Yang tadinya kalian pengen menjadi pilot, sukses menjadi seorang pilot. Itu merupakan sukses di dunia ya teman-teman. Tapi kalau sukses yang ada di akhirat, itu menentukan kita antara masuk surga atau masuk neraka. Itu merupakan sukses di akhirat. Dan tentu sukses di akhirat itu hanya masuk surga teman-teman. Karena pilihan di akhirat itu hanya surga dan neraka. Ya kalau tidak masuk surga, berarti masuk neraka gitu. Jadi teman-teman, sebelum aku membahas lebih lanjut tentang tips dan kiat-kiat menggapai kesuksesan, aku ingin menjelaskan dulu bagaimana sih caranya semua langkah-langkah yang kita lalui ini agar lebih mudah dan lebih gampang untuk kita lalui. Jadi teman-teman, di video ini aku akan berbagi panjang lebar sesuai pengalaman dan apa yang telah aku rasakan. Aku akan berbagi buat kalian semua. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like dulu, dan kalian boleh komen sebanyak-banyaknya, dan kalian dukung channel ini biar lebih berkembang dan lebih maju lagi, agar aku bisa upload video-video yang mungkin video-video informatif yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Dulu waktu kita masa sekolah dulu teman-teman, banyak teman-teman kita yang sebagian mereka ada yang pengen menjadi dokter, ada pengen menjadi perawat,
pengen menjadi pilot, dan lain sebagainya. Pasti banyak banget teman-teman, dan kalian pun sendiri pasti juga memiliki keinginan yang besar. Jadi semua orang pasti juga menginginkan dan mengharapkan menjadi orang yang sukses ketika ia besar nanti. Baiklah teman-teman, tanpa memperpanjang lagi, aku akan membahas tips dan kiat-kiat menggapai kesuksesan. Yang pertama yaitu punya impian yang besar. Tips yang pertama ini teman-teman, kita harus mempunyai impian yang besar. Sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang mahasiswa, kita pasti mengimpi-impikan menjadi mahasiswa yang terbaik, mahasiswa dengan IPK yang tinggi gitu. Itu kita harus punya impian dulu. Nanti ketika kita lulus, apa yang kita impi-impikan dan kita bakal jadi seperti apa. Jadi dari impian kita yang besar, itu yang bakal mendorong kita, meningkatkan kita agar kita tuh lebih semangat untuk mengejar apa yang kita harapkan. Jadi kalau kalian tidak mempunyai impian yang besar, kalian hanya lemah, kalian tidak bisa berbuat apa-apa, dan kalian tidak mempunyai suatu target, itu pasti bakal kalian itu ya kalian ya terserah gitu. Ya kalau seandainya tinggi nilainya, alhamdulillah syukur gitu. Kalau seandainya rendah ya udah nggak apa-apa. Jadi lemah kita teman-teman. Jadi nggak menguatkan kita dan nggak mempermudah kita untuk menggapai kesuksesan. Nah, yang pertama ini teman-teman, tips yang pertama ini yaitu punya impian yang besar dulu. Ketika kalian mempunyai impian yang besar dulu, ya udah kalian targetin dulu. Kalian punya impian besar dulu. Apa impian kalian? Nanti saya pengen menjadi dokter. Nanti kalian bakal punya semangat yang mendorong kalian itu menggapai itu, gitu. Tapi kalau kalian, ya udahlah, nanti kalau jadi dokter, ya alhamdulillah, kalau nggak jadi dokter ya nggak apa-apa gitu. Nanti jadi yang lain aja gitu. Itu tentu sangat membuat kalian itu ya terserah lah gitu. Hanya beradu nasib aja. Nggak bisa gitu teman-teman. Kita kalau pengen menjadi orang yang sukses, kita harus punya impian dulu. Impian aku nih pengen jadi ini nih. Impian aku pengen jadi ini nih. Semua itu harus kita impikan dulu. Bukan berarti impian itu bukan berarti kita tuh menghayal, bukan. Tapi ada juga sebagian orang teman-teman yang dia cuma banyak mimpi doang gitu. Pengen mimpi jadi ini, pengen mimpi jadi ini, tapi nggak ada perbuatannya sama sekali, nggak ada langkahnya sama sekali. Jadi itu bukan yang tepat juga teman-teman. Kalian punya impian yang besar, kalian lakukan itu, kalian kerjakan, insya Allah bakal sukses. Jadi kalian itu tahap yang pertama itu punya impian yang besar dulu. Kedua, punya pengetahuan agar dapat bekerja keras. Jadi teman-teman, yang kedua, kita harus punya ilmu pengetahuan dulu. Nah, gimana sih kalau seandainya belum punya pengetahuan gimana? Ya kan kita pengen menggapai kesuksesan nih. Ya tentu kita harus punya pengetahuan dulu. Pengetahuan kita di bidang apa? Di bidang agama. Ya udah kita gali dulu di bidang agama. Kita punya pengetahuan yang luas di bidang agama. Itu yang bahkan meningkatkan kinerja kita. Itu salah satu kiat untuk menggapai kesuksesan. Jadi ketika kalian punya pengetahuan yang luas, itu tentu bakal mendorong kalian untuk lebih menjadi orang yang sukses. Ketika kalian tidak mempunyai pengetahuan, ya bagaimana menjadi orang yang sukses sementara pengetahuan dan ilmunya sama sekali nggak punya gitu. Jadi yang pertama yang harus tahap yang kalian lakuin itu, gali pengetahuan itu sedalam-dalamnya, gali ilmu itu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Nah itu bakal mendorong kalian menjadi orang yang sukses. Ketika kalian belajar malas-malasan, kalian bolos sekolah, kalian nggak mau belajar, itu bakal sama sekali nggak bakal mendorong kalian menjadi orang yang sukses. Jadi teman-teman, ketika kalian belajar, fokuslah untuk belajar. Ketika main ya udah main, tapi ketika belajar, fokus kita untuk belajar. Kita harapkan dengan kita belajar itu, kelak kita menjadi orang dewasa, menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua kita. Nah, kalau kita malas-malasan, tidak mau belajar, tidak mau membaca, bagaimana kita menjadi orang sukses? Sementara ilmu pengetahuan kita sama sekali nggak ada. Masa ada sih orang profesor yang nggak punya ilmu sama sekali? Nggak mungkin kan teman-teman. Semua itu digali dulu dalam-dalam ilmunya,
dan itu yang bakal mendorong kalian menjadi orang yang sukses. Yang ketiga yaitu tingkatkan kemampuan. Ketika pengetahuan kalian sudah luas, ketika pengetahuan kalian sudah banyak, tingkatkan kemampuan kalian. Misalnya kemampuan kalian di bidang apa? Di bidang kesehatan, tingkatkan kemampuan kalian di bidang tersebut. Kalian gali terus dan kalian uji kompetensi kalian. Kalian punya ilmunya, tentu kalian praktekkan juga. Sekedar punya materi tidak dipraktekkan, tentu sia-sia teman-teman. Jadi kalian punya ilmunya, lalu kalian uji kompetensi kalian, tingkatkan terus kemampuan kalian, yakinkan diri kalian kalau kalian bisa menggapai apa yang kalian harapkan. Jadi yang paling terpenting, ketika kalian mempunyai ilmu yang dalam, ketika kalian mempunyai ilmu yang banyak, kalian gali terus itu tersebut teman-teman. Kalian uji kompetensi kalian, kalian gali pengetahuan terus menerus. Kalian harapkan dengan kemampuan itu bisa menggapai kalian untuk menjadi orang yang sukses. Yang keempat itu berpikir positif. Ketika seseorang pengen menggapai kesuksesannya, yang paling terpenting yang dilakukan adalah berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, semua apa yang kita lalui itu bakal menjadi mudah. Jadi teman-teman, kalau kalian punya harapan, kalian punya impian yang besar, jangan sesekali kalian berpikir negatif. Ini kalau nggak berhasil gimana? Nanti gimana kalau seandainya nanti berhenti di jalan gitu. Jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman. Karena di masa-masa ini ujian itu sangat banyak banget teman-teman. Jadi kalian gunakanlah pola pikir kalian itu untuk kepada yang positif. Yakinkan diri kalian kalau kalian bisa. Yakinkan diri kalian kalau kalian itu mampu. Jadi jangan pernah kalian berpikir, aku ini apalah daya, aku ini nggak bisa, aku ini cuman seperti ini, aku ini cuman seperti ini. Jangan seperti itu teman-teman. Kalian yakin, kalian berpikir saja terus positif, meskipun kalian mungkin masih di awal, terus kalian positifkan pikiran kalian kalau kalian itu mampu gitu. Jangan sesekali kalian untuk berpikir negatif dan membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Gengsi gitu. Jangan pernah jangan pernah melakukan hal yang seperti itu teman-teman. Sama sekali itu sukses itu tidak akan mendampingi kalian. Kalau seandainya pikiran kalian hanya negatif, gimana kalian ingin menjadi orang yang sukses ketika kalian berpikir kalian saja selalu negatif? Buatlah pola pikir kalian itu positif, yang mendorong kalian itu lebih semangat dalam menggapai apa yang kalian harapkan. Yang kelima, yaitu selalu optimis. Ketika harapan yang kita inginkan tersebut pengen kita wujudkan, kita harus lebih optimis dan kita yakin kalau kita bisa melakukannya dan kita mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jangan sekali-kali kita teman-teman berpikir pesimis. Aku pasti gagal, aku nggak bisa, aku hanya bisa sampai di sini. Jangan seperti itu teman-teman. Yakinkan diri kalian kalau kalian itu bisa, kalau kalian itu mampu, kalian itu bisa untuk menggapai apa yang kalian harapkan. Dan selalu pikirkan yang baik-baik, pikirkan yang membuat kalian itu lebih semangat. Jangan pikirkan apa yang membuat kalian runtuh, apa yang membuat kalian itu down, apa yang membuat kalian itu hilang semangat. Jangan sekali-sekali teman-teman. Dorong diri kalian, selalu pikirkan yang positif, optimis kalau kalian itu mampu, optimis kalau kalian itu bisa melakukannya. Kalian pengen jadi dokter nih, optimis kalau saya nanti ketika besar, saya yakin saya bisa menjadi seorang dokter. Saya yakin saya bisa menjadi seorang polisi. Saya yakin kalau saya bisa menjadi seorang pilot. Itu yang bakal mendorong diri kita, yang bakal mendorong kemampuan kita untuk lebih giat dan lebih semangat lagi menggapai apa yang kita harapkan di masa depan kita teman-teman. Ketika kalian berpikir pesimis, aku ini bakal gak bisa, aku ini bakal gagal, aku ini bakal berhenti di jalan, itu yang bakal mendorong diri kalian, menjadikan kalian lemah. Justru itu yang bakal meruntuhkan semangat kalian perlahan demi perlahan. Jadi caranya, jangan sampai kalian berpikir pesimis, selalu optimis, tingkatkan kemampuan kalian, kuatkan keyakinan kalian kalau kalian bisa menggapai apa yang kalian harapkan. Yang keenam, bersemangat dan termotivasi.
Nah, ketika 5 kiat-kiat telah kita kerjakan, 1-5 tadi sudah kita lakukan, keenam yaitu kita bersemangat dan termotivasi. Kita semangat teman-teman. Kita semangat menggapai apa yang kita inginkan. Kita semangat menuju apa yang kita harapkan. Dan kita kalau bisa motivasi diri kita itu, kalau itu kita tuh mampu motivasi, kalau bisa bawa orang atau ajak orang yang bisa memotivasi diri kalian, atau ke saudara kalian misalnya, ataupun abang kalian, ataupun sepupu kalian, saudara kalian, yang menjadikan kalian itu semangat dengan kata-katanya. Carilah, kalian juga bisa nengok di media sosial konten-konten yang motivasi, yang mendorong kalian menjadi anak yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih optimis, menjadi orang yang lebih semangat. Kalian bisa cari kata-kata motivasi di video-video, misalnya contohnya di media sosial, Instagram, Facebook, YouTube. Itu kan sungguh banyak banget motivasi-motivasi yang bakal mendorong kalian untuk lebih semangat lagi menggapai apa yang kalian harapkan. Jadi dengan motivasi tersebut mendorong kalian semangat berjuang untuk menggapai apa yang kalian harapkan. Tapi kalau kalian hanya mendengarkan omongan orang-orang yang selalu menjelek-jelekkan kalian, itu bakal membuat kalian down dan bakal membuat kalian tentunya menjadi lemah dan tidak pengen, ya udahlah, gak usah, aku juga nggak bakal bisa tuh seperti itu. Jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman, karena sekali saja kalian berpikir negatif tentang diri dan impian kalian di masa depan, maka ketika itu mental kalian menjadi lemah, dan ketika itu mental kalian menjadi down dan susah untuk kembali lagi. Jadi yang langkah terpentingnya itu, carilah motivasi yang meningkatkan kesemangatan kalian, meningkatkan kemampuan kalian untuk menggapai apa yang kalian harapkan di masa depan, apa yang kalian impikan di masa depan. Yang ketujuh, tidak gampang menyerah. Ketika semangat kalian berapi-api, ketika semangat kalian sudah mulai kuat, ketika kalian sudah memotivasi diri kalian, ataukah itu dengan saudara kalian, ataupun dengan keluarga kalian, ataupun mengundang orang yang untuk memotivasi diri kalian, atau kalian juga bisa membaca kata-kata atau melihat video-video motivasi yang membuat diri kalian itu lebih semangat. Yang ketujuh yaitu kalian tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah. Ketika kegagalan satu, lanjutkan. Karena kegagalan itu pasti ada dalam suatu perjuangan teman-teman. Karena ada istilah mengatakan setiap perjuangan itu pasti ada kegagalan. Tapi ketika kegagalan itu datang pada diri kalian dan kalian langsung berhenti untuk tidak mengejarnya lagi, maka kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian impian teman-teman. Tapi ketika kegagalan itu, belajarlah kalian dari kegagalan itu. Apa yang membuat kalian gagal? Apa yang membuat kalian menjadikan kalian bisa menjadi gagal gitu? Cari tahu apa yang membuat kalian gagal. Cari tahu apa penyebab kalian gagal. Jangan kalian karena kegagalan kalian menjadi lemah. Jangan teman-teman. Karena kegagalan itu merupakan awal dari keberhasilan. Kita itu hidup itu enak teman-teman ketika kita menjalani hidup itu dengan lika-liku. Kalau lurus saja nggak enak teman-teman, tapi ada mendakinya, ada menurunnya, ada lurusnya, itu sangat enak dan sangat membuat kita lebih nyaman dan lebih merasakan perjuangan tersebut. Jadi tidak gampang menyerah. Ketika kegagalan menghampiri kalian, lakukan terus. Ketika kegagalan datang lagi, lakukan terus. Dengan semangat yang tinggi dan motivasi yang kuat, ketika kalian mengalami kegagalan, jangan gampang menyerah. Jangan berhenti. Karena itu bukan waktu kalian untuk berhenti. Lanjutkan terus, lanjutkan perjuangan kalian. Karena perjuangan itu tidak ada batasannya. Maka lakukan terus, sehingga kalian menggapai apa yang kalian inginkan. Yang ke-8 itu rasa disiplin yang tinggi. Kedisiplinan sangat penting teman-teman dalam menggapai apa yang kita harapkan. Ketika kita pengen menjadi orang yang sukses, tapi kita tidak membangun kedisiplinan, itu sangat susah banget teman-teman. Nah, kalian harus disiplin waktu, disiplin pekerjaan, dan disiplin apa yang harus kalian lakukan. Jadi kalian harus lebih disiplin lagi, kalian harus lebih
memantau waktu lagi dan lebih prihatin lagi. Misalnya dari waktu-waktu kalian lebih disiplin lagi dalam mengatur waktunya. Kalian atur waktu untuk belajar ini, waktu untuk main ini, waktu untuk melihat media sosial ini. Kalian atur waktu itu yang bakal membuat kalian disiplin. Karena disiplin itu merupakan bagian terpenting juga teman-teman dalam menggapai apa yang kita inginkan, yaitu kesuksesan di masa depan. Ketika kalian sudah disiplin, itu yang bakal membuat kalian perlahan demi perlahan akan membuat kalian menjadi orang yang tepat waktu dan orang yang lebih disiplin akan apa yang dilakukan. Jadi disiplin itu sangat terpenting teman-teman untuk menggapai kiat-kiat keberhasilan dan kesuksesan kita di masa depan. Yang ke-9 yaitu menetapkan hati dan pikiran. Tetapkan hati kalian untuk terus menggapai apa yang kalian harapkan, dan ubah pola pikiran kalian, dan tetapkan pikiran kalian menjadi kalian yakin kalau kalian itu bisa menggapai apa yang kalian inginkan. Tetapkan hati kalian. Kalau kalian pengen menjadi ini, pengen menjadi itu, ya udah tetapkan hati kalian. Kalian yakinkan hati kalian. Kalian bantu dengan pikiran kalian untuk bisa menggapai apa yang kalian inginkan. Hati itu akan mendorong apa yang kalian lakukan. Hati itu akan mendukung apa yang kalian kerjakan. Jadi ketika hati kalian tidak kalian tetapkan, ketika pola pikir kalian lemahkan, maka ketika itu kesuksesan itu jauh dari harapan kalian. Jadi tetapkan hati kalian terlebih dahulu, kuatkan mentalis kalian untuk menggapai apa yang kalian harapkan, untuk menggapai apa yang kalian inginkan di masa depan kalian. Tetapkan hati kalian, kalau kalian bisa, tetapkan pikiran kalian, kalau kalian mampu melakukan apa yang kalian harapkan di masa depan kelak. Yang ke-10 yaitu komitmen yang kuat untuk selalu maju. Ini penting juga teman-teman. Kalian harus berkomitmen untuk menggapai kemajuan. Karena orang yang tidak pengen maju itu sangat susah banget teman-teman untuk menggapai kesuksesannya. Jadi kalian harus punya komitmen terlebih dahulu. Kalian yakinkan, kalian harus berkomitmen kalau kalian itu bisa menjadi orang yang maju, bisa lebih giat lagi, dan kalian bisa menuju apa yang kalian harapkan. Nah teman-teman, untuk komitmen untuk menjadi orang yang maju ini, kalian itu mungkin perlu bantuan orang lain untuk membuat diri kalian itu lebih semangat, yaitu dengan memotivasi diri kalian, meminta bantu kepada keluarga-keluarga kalian kalau kalian itu yakin kalau kalian bisa maju. Tapi terutama itu dalam diri kalian dulu teman-teman. Jadi ketika kalian sudah berkomitmen untuk kalian bisa menjadi orang yang maju, kalian bisa menerapkan apa yang kalian inginkan di masa depan, maka ketika itulah kesuksesan itu bakal menghampiri kalian. Maka kalian harus berkomitmen teman-teman kalau kalian bisa maju terus ke depan dan tidak pantang menyerah. Yang 11 yaitu selalu belajar. Selalu belajar tentu sangat terpenting dalam menggapai kiat-kiat kesuksesan teman-teman. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa belajar. Semua orang menggapai kesuksesan dengan belajar. Mulai dari kita SD, SMP, SMA, universitas, perkuliahan, kita gali ilmu, kita gali ilmu sebanyak-banyak mungkin, dan kita selalu belajar dan belajar. Kita jadikan pelajaran itu menjadikan kita menjadi orang yang lebih suka dengan ilmu, kita lebih cinta dalam menuntut ilmu. Maka kalian itu harus lebih giat lagi belajar teman-teman. Karena gak ada orang yang sukses itu tanpa belajar. Semua orang pasti belajar. Jadi ketika kalian malas-malasan belajar, bagaimana kalian menjadi orang yang sukses sementara kalian belajar aja malas-malasan gitu. Bolos sekolah, tidak beradab kepada guru, tidak beradab kepada kedua orang tua. Itu sangat mengganggu dari proses pembelajaran kalian teman-teman. Kalau bisa semasa kalian sekolah, semasa kalian belajar, kuatkan keyakinan kalian. Kalian itu harus fokus lebih belajar lagi. Kalian itu manfaatkan waktu belajar kalian. Kalian manfaatkan waktu itu untuk benar-benar belajar dan menggali ilmu. Karena waktu itu sangat singkat teman-teman. SD 6 tahun. Kalau kalian tidak menggunakan waktu 6 tahun itu dengan baik, bagaimana kalian bisa
Kalau kalian hanya bolos sekolah, kalian tidak mau giat belajar, kalau disuruh guru untuk mengerjakan PR nggak mau, dan nggak disiplin waktu juga, asik main, asik begelut dan lain sebagainya, itu tentu bagaimana untuk menggapai kesuksesan, sementara kita malas-malasan belajar, teman-teman. Jadi kalian semasa SD kalian, buat kalian-kalian yang masih kecil, kalian harus lebih giat lagi dalam menuntut ilmu kalian. Kalian tidak boleh main-main dulu, kalian fokuskan belajar kalian. Semasa di waktu sekolah belajar, nanti ketika keluar main, nanti ketika waktu pas pulang, sudah kita main gitu. Tapi ketika di sekolah, luruskan niat kalian pengen belajar. Dan buat kalian yang tinggal SMP, MTS ataupun setaranya, kalian juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Kalian harus giat belajar, kalian harus tekadkan diri kalian kalau kalian itu sekolah itu untuk menuntut ilmu, bukan untuk pergi main-main, bukan untuk pergi meresahkan orang lain, mengganggu orang lain, tapi tekadkan hati kalian itu untuk niatnya belajar dan belajar ke sekolah. Karena sekolah itu intinya adalah tempat belajar, teman-teman, bukan tempat bermain. Kita ke sekolah itu murnikan niat kita itu untuk menuntut ilmu, untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kalian sudah menuntut ilmu kalian dengan baik, sudah menggali ilmu kalian sebanyak-banyaknya, itu yang bakal menjadikan diri kalian, yang bakal mendorong kalian menggapai apa yang kalian harapkan. Ini bagaimana kalian bisa menjadi orang yang sukses, sementara kalian belajarnya malas-malasan. Gimana menjadi seorang dokter kalau kalian membaca aja nggak bisa gitu, kalian menulis aja nggak bisa, bagaimana menjadi seorang dokter gitu. Tapi belajar aja dulu, gali ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang bakal mendorong kalian menggapai apa yang kalian inginkan untuk menuju kesuksesan yang kalian harapkan. Yang ke-12 yaitu menambah ilmu dengan membaca. Membaca adalah salah satu langkah dan jalan yang paling mudah kita untuk menggali ilmu pengetahuan. Karena buku adalah guru yang tidak pernah marah. Guru yang tidak pernah marah, guru yang tidak pernah ngomel-ngomel, teman-teman, adalah buku. Jadi rajinlah kalian membaca buku. Kalau bisa kalian beli buku-buku referensi yang apa yang kalian inginkan. Misalnya kalian di bidang kesehatan, cobalah kalian cari buku-buku yang berkaitan tentang kesehatan yang mungkin kalian baca itu baik-baik. Rajinlah kalian membaca. Kalau bisa sisihkan waktu kalian dalam sehari itu untuk fokus membaca, fokus membaca karya-karya orang yang sudah sukses, dan itu pasti bakal membuat kalian lebih berubah lagi, dan pola pikir kalian tentu bakal lebih luas lagi. Jadi teman-teman, kalau kalian punya duit, kalau bisa kalian tabung-tabung sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Kalian tabung duitnya, kalian tekadkan kalau itu untuk membeli buku. Nanti ketika duitnya sudah terkumpul, carilah buku-buku yang kalian inginkan, yang berkaitan dengan apa yang kalian harapkan nanti ketika masa depan. Karena itu investasi banget, teman-teman. Jadi kalian jangan takut dengan membeli buku itu. Tentu itu bakal menjadikan kalian lebih semangat dan mendorong kalian untuk menggapai apa yang kalian diharapkan di masa depan. Buku itu kan banyak ragamnya, teman-teman. Jadi kalau untuk di awal-awal jangan beli buku yang mahal-mahal dulu. Cobalah kalian cari buku-buku yang mungkin lebih murah dan kualitasnya juga bagus, yang nanti kalau kalian, misalnya kalian nih waktu SD, yang kalian SD kumpulin jajan kalian misalnya 5.000 atau 10.000 sehari. Kalian kumpulkan duit kalian 2.000 atau 3.000 sehari, kalian sisipkan duit kalian celeng, kalian tabung. Nanti ketika sampai sebulan itu kan 2.000 kali 30 hari berarti 60.000. Kalau 3.000 berarti 90.000. Kalian sudah bisa membeli satu buah buku yang mungkin kualitasnya bagus dan isinya tentu sangat bagus, dan itu bakal mendorong kalian, membuat kalian lebih semangat lagi menggapai apa yang kalian harapkan. Dan kalian anak-anak SMP dan anak SMA tentu belanja jajanan kalian lebih besar lagi kan. Jadi kalian kumpulkan duit kalian, jangan minta sama orang tua, kalau bisa kalian kumpulkan saja duit kalian sendiri.
Kalau orang tua kalian mampu juga nggak apa-apa, karena membeli buku itu merupakan investasi teman-teman. Jadi kalian nggak usah takut, karena buku itu sampai kapanpun kita bisa memilikinya. Kecuali kita setelah membeli buku itu kita tidak baca-baca. Kalau bisa kalian beli buku itu jangan semangat beli bukunya saja teman-teman, tapi kalian baca, kalian gali, kalian ambil ilmu-ilmu yang dari orang-orang yang sukses itu. Kalian ambil pengalaman-pengalamannya, apa yang kira-kira positif dan yang mendorong kalian lebih semangat menggapai apa yang kalian harapkan di masa depan kalian. Jadi tidak ada salahnya kalian untuk mengumpulkan duit kalian untuk membeli buku, yang tentu itu sangat membuat kalian lebih semangat lagi menggapai apa yang kalian harapkan. Nah, gimana kalau seandainya nggak ada duit dan nggak dikasih duit? Nggak mungkin teman-teman. Nggak mungkin teman-teman. Kalian pasti mempunyai jajan, setidaknya kalian punya jajan 10.000 atau 15.000 lah sehari. Ya udah, kalau kalian bisa lah luang-luangkan sedikit duitnya, sisip-sisipkan sedikit. Itu juga bakal investasi kalian di masa depan kalian teman-teman. Kalau kalian nanti sukses, itu lebih 100 kali lipat mungkin terganti semua apa yang kalian beli. Buku mungkin berapa lah, 150.000, 100.000, yang murahnya juga ada yang 70.000. Ilmunya sungguh banyak banget teman-teman. Dan kalau kalian sukses nanti dan kalian mengambil referensi dari buku-buku itu, tentu itu sangat besar banget manfaatnya teman-teman. Hanya modalnya 100.000, kalian punya ilmu, kalian dapat ilmu banyak, kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, hasilnya berlipat ganda teman-teman. Jadi itu merupakan suatu investasi kepala ke atas ya teman-teman. Kita investasikan kepala kita investasikan pikiran kita, otak kita untuk lebih baik lagi. Karena kalau yang mengatur semua kegiatan kita itu hati dan pikiran kita teman-teman. Ketika hati kita ingin melakukan itu, pasti kita bakal melakukan sebaik mungkin dan didukung dengan pikiran kita. Nggak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa ada akal dan logikanya. Semua itu didorong dengan kepala. Mungkin kalau orang teman-teman, kalau nggak ada tangan mungkin masih hidup teman-teman ya. Nggak ada kaki masih hidup, nggak ada jari masih hidup. Tapi ada nggak kalian teman-teman yang punya? Tapi ada nggak teman-teman kalian yang mendengar orang yang masih hidup tapi dia nggak punya kepala? Nggak ada kan? Jadi kepala itu merupakan yang paling terpenting, bagian yang terpenting di dalam organ tubuh kita ini. Jadi gitu, kalian investasikan saja dulu, kalian beli buku referensi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan tujuan kalian dan impian kalian. Misalnya kalian pengen menjadi pejabat, cobalah membeli buku-buku yang lebih mengarahkan kalian untuk menjadi orang yang amanah, mengarahkan kalian menjadi seorang pemimpin yang tegas, adil, dan lebih sejahtera, mensejahterakan masyarakat dan tidak mementingkan diri sendiri. Coba kalian cari buku referensi yang berkaitan dengan itu. Kalau misalnya kalian pengen menjadi perawat, kalian coba cari bidang kesehatan, menjadi perawat yang ramah. Tentu itu ada ilmu-ilmunya teman-teman. Sekolah kita juga belajar, di sekolah kita juga menggali ilmu, tapi rajin membaca buku adalah alternatif yang paling mudah yang kita lalui. Tapi bukan berarti kita nggak belajar sama sekali teman-teman, hanya membaca buku saja nggak cukup teman-teman. Tapi kita juga memerlukan guru gitu, karena orang yang tidak ada guru itu tentu susah membuat dia tuh mengetahui apa yang pengen diketahui. Karena semua itu pasti ada gurunya gitu. Kita rajin membaca, ketika kita tidak ada yang kita tahui, kita tanyakan kepada guru kita. Jadi itu, kumpulkanlah duit kalian teman-teman. Kumpulkanlah, kalian bisa mengumpulkan berapa, kumpulkan duit kalian. Setelah kalian kumpulkan selama sebulan atau 2 bulan, coba kalian pergi ke Gramedia atau toko-toko buku yang terkenal di daerah kalian. Kalian beli buku-buku yang berkaitan tentang apa yang kalian inginkan di masa depan kalian. Kalian beli itu, dan itu
sangat mendorong kalian, menjadikan kalian lebih semangat menggapai apa yang kalian inginkan. Yang ke-13 yaitu introspeksi diri. Introspeksi diri merupakan bagian terpenting juga dalam menggapai kiat-kiat keberhasilan dan kesuksesan kita di masa depan. Ketika kita merasa benar terus, ketika kita tidak merasa sama sekali tidak melakukan kesalahan, itu merupakan tidak baik, teman-teman. Tapi kita rajin introspeksi diri kita. Ketika kita salah, kita belajar dari kesalahan tersebut. Jadi jangan merasa kita benar terus, teman-teman. Kita yakin kalau kita itu pasti juga melakukan kesalahan gitu. Jadi introspeksi diri kita terus. Jangan hanya bisa menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri kita, gimana ya caranya aku ini lebih baik lagi gitu. Di mana lagi ya kesalahannya? Bagaimana lagi aku ini untuk menggapai ini, melakukan ini? Introspeksi, teman-teman. Ketika kalian salah, apa ya penyebab aku ini menjadi salah? Apa yang menyebab aku ini menjadi gagal? Kalian introspeksi terus. Kalau kalian itu nggak ingin lagi melakukan hal tersebut, dan itu merupakan bagian yang paling terpenting juga, teman-teman, dalam menggapai kesuksesan kalian. Introspeksi diri itu kalian buat diri kalian itu untuk membuat diri kalian itu lebih semangat, lebih kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Ketika kalian tidak mau introspeksi diri, ketika kalian selalu merasa benar, ketika kalian tidak merasa bersalah, dan ketika ada orang yang memberi kritik dan saran kalian tidak mendengarkan, seolah-olah kalian itu menganggap remeh orang lain. Jangan, teman-teman. Karena orang yang pengen menjadi sukses itu dia mendengarkan, dia bakal menyimak apa yang kira-kira mendatangkan ilmu buat dia. Jadi kalau kalian tidak mau mendengarkan perkataan orang lain, kalian hanya egois dengan perasaan kalian sendiri, itu sama sekali tidak bakal mendorong kalian untuk menjadi orang sukses, teman-teman. Tapi dengarkan perkataan orang lain, apalagi orang tua kalian dan guru-guru kalian. Dengarkan apa yang dia sampaikan. Ketika mungkin kritiknya agak pedas, ketika kritiknya mungkin agak tajam, yaudah terima aja, teman-teman. Ambil positifnya, buang negatifnya. Ketika kalian mendapatkan positif dan kalian mendapatkan pelajaran, jadikan itu pelajaran. Jadikan itu hikmah di dalam pelajaran kehidupan kalian, teman-teman. Jangan kalian anggap remeh gitu. Kalau ada orang yang memotivasi kalian, bayangin saja Umar bin Khattab saja sangat berterima kasih dan memberi berupa uang dirham kepada orang yang bisa menyebutkan kesalahannya. Coba, teman-teman, sahabat Nabi saja yang dia badannya besar, Umar bin Khattab, bayangkan, teman-teman. Dia bakal memberi upah, dia bakal memberikan uang, sejumlah uang kepada orang yang menyebutkan kesalahannya. Coba bayangin, dia dikasihnya uang orang yang bisa menyebut kesalahannya. Sementara kita marah kepada orang yang menyebut kesalahan kita. Padahal itu tuh merupakan guru juga bagi kehidupan kita. Itu tuh merupakan pelajaran juga buat kita. Jadi janganlah kita marah. Jadikanlah kritik dan saran itu membuat kita itu lebih baik lagi gitu. Jangan jadikan kritik dan saran itu menjadikan kita menjadi egois, menjadi kita memikirkan diri sendiri. Kita merasa itu sungguh tidak baik banget, teman-teman. Nah, kalian itu pasti merasa, kenapa harus dengerin perkataan dia? Kenapa harus dengerin cakap dia? Karena aku lebih baik, karena aku lebih pintar, karena aku lebih hebat. Jangan sekali-sekali seperti itu, teman-teman. Kalian jadikan apa yang masukan dan saran yang orang berikan kepada kalian itu pelajaran terpenting di dalam kehidupan kalian, dan kalian jangan pernah melakukan hal itu lagi. Kalian cari caranya, gimana ya caranya aku gak melakukan hal yang seperti itu lagi. Contohnya buat kita sebagai seorang pemimpin, ketika ada orang yang mengkritik kita, ketika ada orang yang menyarankan kita dengarkan, jangan kita anggap remeh, karena itu mendorong kinerja kita menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang pemimpin melayani masyarakatnya dengan baik. Ketika seorang pemimpin tidak mau mendengarkan saran dan kritik para masyarakat dan rakyatnya, itu sangat membahayakan dari segi kepemimpinannya. Karena orang yang sama sekali nggak mau mendengarkan perkataan orang lain, itu merupakan orang yang sombong, teman-teman. Dan dia sangat meremehkan orang lain karena dia nggak mau mendengarkan masukan-masukan dari orang lain. Nah, kalian kalau tidak ingin menjadi orang yang sombong, ketika ada orang yang mengintrospeksi diri kalian, ketika ada orang yang mengkritik dan saran kalian, dengarkan.
anggap itu merupakan pelajaran yang kalian ingin ubah dan kalian ingin terapkan untuk di hari-hari berikutnya. Yang ke-14 itu selalu belajar dari pengalaman. Belajarlah kalian dari pengalaman yang kalian dapatkan semasa hidup kalian. Kalian belajar dari pengalaman, baik itu pengalaman kegagalan kalian, pengalaman keberhasilan kalian jadikan itu pelajaran. Ketika kalian mempunyai pengalaman kegagalan, jadikan itu pelajaran buat kalian teman-teman. Jadi selalu belajar dari pengalaman kalian. Jadi ketika pengalaman kalian menjadi seorang, misalnya jadi seorang perawat, kalian punya pengalaman jadi seorang perawat, jadikan pengalaman tersebut pelajaran tersendiri dan pelajaran khusus buat hidup kalian. Pengalaman itu yang bakal mendorong kalian untuk mengubah cara berpikir kalian, gimana untuk meningkatkan kinerja kalian di masa depan nanti. Jadi pengalaman itu kalian kumpulkan, kalian jadikan jadi satu dan kalian pelajari dari pengalaman yang kalian lalui, dari pengalaman yang telah kalian kerjakan, kira-kira bagaimana langkah untuk selanjutnya untuk lebih baik lagi dan saya lebih kuat lagi kemampuan saya dalam menjalani kinerja untuk di masa depan yang selanjutnya. Itu teman-teman berupa tips dan langkah untuk menggapai kesuksesan mungkin dari segi dunia teman-teman. Dan itu segi dunia mungkin dari bisnis kalian, yang mungkin kalian menjalankan bisnis, ataukah itu bisnis, pengusaha dan lain sebagainya. Itu merupakan jalan dan langkah menuju kesuksesan. Dan kalian semua pasti mengharapkan mendapatkan pekerjaan yang layak buat kalian dan mendapatkan pekerjaan yang sungguh mulia mungkin, dan kalian mengharapkan pekerjaan yang mungkin ringan tapi gajinya mungkin besar ya teman-teman. Jadi mungkin kalian bisa lakukan kiat-kiat tersebut untuk menggapaikan kesuksesan kalian di dunia. Tapi di konten video ini aku tidak akan hanya berbagi untuk sukses di dunia saja, tentu aku juga akan berbagi gimana cara sukses menggapai kesuksesan di akhirat juga teman-teman. Karena sukses di dunia nggak cukup teman-teman, karena di dunia ini hanya sebagai titipan. Tapi sukses di dunia juga penting, tapi yang lebih terpenting adalah menggapai kesuksesan di akhirat. Nah, tips kesuksesan di dunia itu aku sudah berbagi 14 tips teman-teman. Kalian bisa lakukan dan kalian bisa kerjakan satu demi satu. Kalian lakukan langkah-langkah tersebut. Kalian bisa jadikan itu pelajaran. Kalian bisa catat satu persatu kiat-kiat tersebut dan kalian daftarkan catatan tersebut dan coba kalian lakukan satu persatu dan kalian urutkan satu persatu. Insya Allah dengan bantuan dan tentunya dengan doa juga, insya Allah itu bakal mendorong kalian untuk menggapai apa yang kalian harapkan di masa depan kalian. Jadi yakinkan diri kalian teman-teman kalau kalian itu bisa melakukan apa yang kalian inginkan di masa depan kalian. Nah, aku juga akan berbagi gimana tips dan langkah juga, tapi ini tidak banyak banget teman-teman, dan ini sangat inti banget untuk menggapai kesuksesan kita di akhirat kelak teman-teman. Itu pertama yaitu yang terpenting adalah berusaha menjadi diri sendiri. Berusahalah menjadi diri kita sendiri teman-teman. Ketika ada orang yang lain menggoda-goda kita, mengajak kita kepada keburukan dan kemaksiatan, coba kita hindari dan kita jauhkan teman-teman. Karena itu sangat bahaya banget dalam menuju kesuksesan kita di akhirat kelak. Cobalah kita mendorong diri kita sendiri. Kalau kita itu yakin menjadi orang yang sukses, kalau kita itu yakin kalau kita itu bisa menjauhkan diri kita dari maksiat. Yang kedua teman-teman yaitu berdoa. Rajinlah kalian berdoa ketika kalian ingin sukses bisnis kalian. Dan ini teman-teman sangat berkaitan dengan tips yang ada di atas tadi, yaitu tips yang ada di dunia, tips-tips langkah yang kalian lakukan untuk menggapai kesuksesan kalian di dunia, dari bisnis kalian misalnya atau usaha kalian, dan juga menggapai kesuksesan kalian menjadi seorang pekerja yang baik dan menjadi seorang mahasiswa yang baik juga teman-teman. Kalian rajin-rajinlah berdoa. Salat 5 waktu kalian berdoa, kalian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian minta kepada Allah kalau kalian itu ingin menjadi seorang yang sukses. Minta bantuan kepada Allah, karena tidak ada di dunia ini
melainkan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalian rajin-rajinlah berdoa teman-teman. Kalau bisa kalian kerjakan sholat-sholat sunnah seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud di sepertiga malam, itu sangat mungkin lebih membantu kalian dan mungkin memperkuat kalian menjadi orang yang sukses di masa depan kalian. Karena doa itu sangat terpenting dan sangat inti banget di dalam kehidupan kita di dunia ini teman-teman. Tidak hanya cukup di dunia saja, doa itu bakal membekalin kita di akhirat kelak. Karena dari kumpulan-kumpulan doa yang kita kerjakan di masa dunia kita ini, itulah yang bakalan yang kita akan ketahui, dan apa yang kita minta semasa di dunia kita tentu itu sangat dipertanggungjawabkan di akhirat kelak teman-teman. Ketika kalian berdoa sebanyak-banyaknya, ketika kalian berdoa bermunajat kepada Allah, meminta sesuatu, dan Allah pasti bakal mengabulkannya. Meskipun mungkin tidak di dunia, tapi yakinlah Allah bakal mengabulkannya di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu sedekah. Sedekah merupakan bagian terpenting juga untuk menggapai kesuksesan kalian, karena dengan rajinnya sedekah kalian itu pasti kalian juga mendorong kalian, insya Allah Allah akan mengabulkan dari keinginan-keinginan kalian, dan Allah pasti mengetahui apa yang kalian inginkan. Dan karena ini pembahasannya tentang bagaimana kiat menggapai kesuksesan di akhirat, dan sedekah itu merupakan cara yang paling mudah dan cara mungkin kalau kita punya harta yang banyak teman-teman, kita punya kebun sawit yang luas, kita punya tanah yang luas, kita punya banyak usaha, dan kita punya banyak toko, dan kita punya penghasilan yang besar. Kalau bisa kita sisihkanlah sebagian persen dari penghasilan kita untuk rutin bersedekah setiap bulannya teman-teman. Karena sedekah ini sangat banyak banget manfaat dan sangat banyak banget faedahnya. Dan sedekah ini bakal membantu kita untuk dihisab di akhirat kelak. Karena sedekah yang kita berikan di masa di dunia kita ini itu memberikan amal baik dan timbangan yang sangat berat di akhirat kelak teman-teman. Jadi kalian jangan bermalas-malasan untuk bersedekah. Ketika kalian punya rezeki sedikit, bagikan. Ketika kalian punya rezeki banyak, bagikan. Kita ingat teman-teman, karena di hidup di dunia ini banyak orang yang mungkin dia lebih susah, dia mungkin kelaparan, mungkin dia mempunyai anak yang banyak tapi dia tidak bisa menafkahkannya. Nah teman-teman, tugas kalian menjadi orang yang kaya, mungkin Allah titipkan harta yang banyak buat kalian, cobalah kalian infakkan sebagian harta kalian itu kepada jalan Allah, dan jangan kalian habiskan hanya untuk berpoya-poya, apalagi kalian habiskan kepada maksiat. Itu sangat berbahaya banget teman-teman. Karena apalah artinya harta di atas dunia ini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya. Jadi kalau kalian punya harta yang banyak, cobalah kalian infakkan, bikinlah jadwal dan rutinitas setiap bulannya untuk selalu menginfakkan apa yang kalian punya dari penghasilan per bulan kalian untuk bersedekah, untuk berimpak kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena sangat banyak banget teman-teman orang yang lebih membutuhkan di luar sana, yang dia mungkin seorang janda yang tidak punya suami lagi dan mempunyai beban yang sangat banyak, memberikan makan anak-anaknya yang sudah besar dan mungkin sekolah, dan dia sungguh kesusahan banget. Cobalah kalian bantu mereka, orang-orang yang susah. Cobalah kalian bantu mereka, orang yang membutuhkan. Janganlah harta itu berputar di situ-situ saja teman-teman. Cobalah kalian berbagi, cobalah kalian infakkan, cobalah kalian sedekahkan harta yang Allah titipkan banyak itu kepada kalian sebaik-baik mungkin. Karena itu merupakan ladang amal terbesar buat kalian. Dan jika ada yang menawarkan infak dan sedekah untuk membangun masjid, membangun TPA, membangun pondok pesantren, itu sangat ladang amal banget dan tiket kalian untuk menuju surga kelak teman-teman. Dan buat teman-teman atau rekan-rekan semua yang mempunyai gaji dan penghasilan yang besar, cobalah kalian sisipkan harta dari sebagian harta kalian untuk kalian infakkan kepada yatim piatu misalnya, atau pembangunan masjid, pembangunan TPA atau pondok pesantren. Itu selama pondok pesantren, selama masjid itu berdiri dan selama masjid itu ada jemaahnya, pasti pahala dari jemaah masjid yang kalian bantu membangunnya itu, pahalanya selalu mengalir kepada kalian teman-teman. Jadi apa sungkannya kalian untuk menginfakkan harta kalian
nyumbangkan misalnya satu sak semen saja, atau misalnya 1000 batu bata, itu sangat bermanfaat banget teman-teman untuk amal kalian di akhirat kelak, karena itu sangat diperhitungkan di akhirat kelak teman-teman. Jadi kalau kita mempunyai harta yang banyak, kalau kita mempunyai harta yang berlebih, cobalah kita sisipkan harta kita tersebut untuk bersedekah, untuk bersedekah, untuk menginfakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu bersyukur. Selalu bersyukur apa yang Allah berikan. Ketika banyak Allah berikan bersyukur, ketika sedikit Allah berikan bersabar. Kita bersyukur apa yang Allah berikan, meskipun itu hanya sedikit, kita selalu bersyukur. Karena orang yang bersyukur Allah pasti bakal tambah teman-teman. Jadi jangan pernah kalian mengeluh, jangan pernah kalian merasa kurang, jangan kalian pernah merasa Allah itu tidak adil, karena Allah itu maha adil teman-teman. Ketika kalian diberikan sedikit, yakinlah kalau Allah itu memberikan manfaat mungkin lebih banyak daripada apa yang Allah berikan, mungkin hanya sebagian sedikit menurut kalian. Karena rezeki itu sangat banyak macamnya teman-teman, bukan dinilai dari sekedar uang saja. Kesehatan merupakan bagian dari rezeki kita, nafas juga merupakan bagian rezeki kita, aktivitas yang kita lakukan dalam sehari-hari itu merupakan rezeki kita juga teman-teman. Jadi jangan kita menilai rezeki itu hanya dari uang saja teman-teman. Jadi jadilah kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat mencintai dan menyukai orang-orang yang bersyukur atas rahmat dan nikmatnya. Karena Allah itu tidak pernah berhenti teman-teman untuk memberikan dan mencurahkan rahmat nikmatnya kepada kita. Allah tidak hentinya teman-teman. Coba andaikan saja Allah Subhanahu wa taala menghentikan nikmat nafasnya kepada kita 1 jam saja teman-teman. Cobalah kita cari nafas 1 jam teman-teman, kemana kita bakal cari teman-teman? Coba bayangin. Tapi Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah bosan memberikan rahmat nikmatnya kepada kita. Allah tidak pernah merasa tidak mau lagi memberikan rahmat nikmatnya. Itu pernah teman-teman. Ketika nikmat dan rahmat Allah itu dicabut, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan tentu kematian. Orang kematian itu tidak ada rahmat dan nikmat Allah lagi teman-teman, karena Allah sudah cabut rahmat nikmat Allah itu, makanya dia tidak bisa mengapa-ngapain lagi. Coba andaikan saja Allah cabut, coba bayangkan saja teman-teman, Allah cabut nikmat kalian bernapas itu selama 1 jam saja teman-teman. Mana kalian harus cari teman-teman nikmat nafas itu yang hanya Allah yang mempunyainya teman-teman. Jadi kita harus penting banget bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima yaitu bertakwa. Bertakwa merupakan imtisalu awamirillahi wa ijtanibun nawahi, mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ketika Allah perintahkan kita sholat, ketika Allah perintahkan kita zakat, kerjakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa teman-teman, karena itu merupakan kewajiban yang wajib kita kerjakan. Dan ketika Allah larang kita berjudi, ketika Allah larang kita bermaksiat, berbuat yang tidak baik, mendatangkan keburukan, jauhin teman-teman, karena itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, ketika apa yang Allah larang kita tinggalkan, maka di situ kita telah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang keenam yaitu amanah. Amanah dengan apa yang Allah titipkan kepada kita, amanah dengan apa yang Allah harapkan kepada kita. Allah amanahkan kita untuk mengerjakan perintahnya, kerjakan teman-teman. Dan menjadi orang yang amanah itu sangat dipercaya orang, karena orang yang amanah itu sangat berarti banget ke kehidupan ini teman-teman. Karena di zaman sekarang ini sungguh susah banget mencari orang yang jujur, karena kadang dia di depan saja jujur, ternyata di baliknya berbohong. Karena kadang di depan saja dia menjadi orang baik, kadang di belakangnya jadi orang munafik. Dan cobalah kalian menjadi orang yang amanah. Ketika orang berikan kalian titipan, amanahlah kalian bisa dipercaya untuk menitipkan barangnya. Jadilah kalian contoh seperti seorang tukang parkir teman-teman. Tukang parkir dia tidak pernah sombong, dia tidak pernah angkuh dengan motor dan mobil yang dititipkan oleh orang kepadanya. Karena dia, buat apa dia sombong gitu? Karena itu hanya
titipan. Seperti itulah hendaknya kita hidup di dunia ini teman-teman. Kita amanah, kita jalankan perintah Allah, dan buat apa kita sombong? Sementara di dunia ini semuanya hanyalah titipan yang diberikan kepada kita. Nah, yang ketujuh yaitu niatkan karena Allah. Nah, meliput semua yang saya sampaikan di video ini, dari satu sampai yang terakhir ini, coba kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kerjakan, kita niatkan karena Allah. Apa yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah. Karena itu Allah sangat mencintainya. Allah sangat membantu orang-orang yang melakukan aktivitas dan melakukan semua pekerjaannya karena Allah. Coba kita niatkan semua apa yang kita lakukan ini karena Allah, teman-teman. Semua apa yang kita kerjakan ini karena Allah, teman-teman. Semua yang kita lakukan, semua yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini, coba kita niatkan semuanya karena Allah, teman-teman. Dan itu Allah sangat menyukai dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berniat semuanya tulus karena Dia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, itulah berupa tips dan langkah-langkah kiat-kiat menggapai keberhasilan dan kesuksesan kita di masa depan. Dan tadi ada untuk menggapai kesuksesan di dunia dan ada menggapai kesuksesan di akhirat. Kalian bisa catat poin-poin tersebut, kalian bisa catat poin-poinnya, kalian bisa terapkan, kalian coba urutkan, dan kalian coba lakukan satu demi satu. Yakinkan kalau kalian bisa menjadi orang sukses. Yakinkan kalau kalian mampu menjadi orang yang berguna dan kalian bisa menggapai apa yang kalian inginkan di masa depan kalian, teman-teman. Lakukan semua itu dengan semangat, lakukan semua itu tanpa pantang menyerah, lakukan semua itu dengan motivasi yang kuat. Ketika kalian dilemahkan oleh seseorang, yakinkan diri kalian kalau kalian itu bisa melakukannya dan kalian tidak terganggu dengan perkataan-perkataan orang yang membuat mental kalian menjadi lemah. Karena orang itu, teman-teman, dia pasti membuat kita menjadi mental kita menjadi lemah. Karena dia takut kita tuh kelak menjadi orang yang sukses dan dia ketinggalan, teman-teman. Jadi kalian kalau bisa kuat, kalian terus semangatkan diri kalian, motivasi diri kalian kalau kalian itu bisa menggapai apa yang kalian harapkan di masa depan kalian. Nah, teman-teman, semua yang saya sampaikan itu merupakan kiat-kiat dan tips-tips menuju kesuksesan yang saya rangkum menjadi satu dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Kalian bisa mengerjakan satu demi satu, kalian bisa mengurutkan semuanya, kalian coba catat materi-materinya dan coba kalian lakukan satu persatu. Insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Dan jikalau ada perubahan dari apa yang telah saya sampaikan ini dan bermanfaat buat kalian, kalian bisa klik like di bawah dan kalian boleh komen sebanyak-banyaknya tentang gimana pendapat kalian dan bagaimana keadaan kalian setelah mendengar video ini. Semoga kalian lebih termotivasi lagi dengan video ini, teman-teman. Dan durasi video ini sangat panjang dan semoga kalian yang menyimak video ini dari awal sampai akhir, semoga kalian lebih kuat lagi, lebih termotivasi lagi untuk menjadi orang yang sukses, lebih termotivasi lagi menjadi orang yang lebih berguna, menjadi orang yang bisa menggapai kesuksesan kalian di masa depan. Jadi teman-teman, jangan pantang menyerah, jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Yakinkan kalau kalian itu bisa, yakinkan kalau kalian itu mampu melakukannya. Jadi teman-teman, itulah tips kiat-kiat menggapai kesuksesan yang saya bagikan di video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap saya update video terbaru, kalian lah yang bakal melihat dan mengetahui pertama kali. Jadi teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa memotivasi kalian semua, semoga bisa mendorong kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan kalian bisa menggapai apa yang kalian harapkan di masa depan kalian. Jikalau kalian kira-kira telah melakukan kiat-kiat yang telah saya sampaikan dan berhasil, kalian bisa berbagi di komen di bawah ini. Semoga kalian yang mendengarkan motivasi yang saya berikan ini bisa mencerahkan kalian dan bisa membuat kalian lebih termotivasi dan mendorong kalian menjadi orang yang lebih kuat lagi dalam menggapai apa yang kalian inginkan di masa depan kalian, teman-teman. Jadi mohon maaf
dari kata dan tutur kata saya yang salah. Jikalau ada salah dalam menyampaikan, saya hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf dalam menyampaikan. Jikalau saya salah dalam mengatakan, dalam tutur kata saya banyak-banyak minta maaf. Dan ketika ada kebaikan dan kepositifan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian bisa pelajari dan kalian bisa ambil hikmah dan kalian petik manfaat dari apa-apa yang saya sampaikan. Dan jika ada buruknya, kalian bisa buang saja. Dan ketika ada baiknya, semoga bermanfaat buat kalian dan kalian boleh bagikan ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga bisa menjadi orang yang sukses, biar teman kalian juga bisa menjadi anak yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Siapa yang tidak menginginkan menjadi orang yang sukses? Siapa yang tidak menginginkan menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tua? Ketika kalian sudah membahagiakan orang tua kalian merupakan orang yang hebat, kalian bisa mensukseskan kedua orang tua kalian. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kita semoga bermanfaat buat kita semua, dan tunggu video saya untuk selanjutnya. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton. Saya banyak minta maaf dari tutur kata saya mungkin salah, dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Dacep Setiabudi di channel Dacep SB. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan kalian boleh berbagi ilmu ini. Kalian bisa share ke media sosial kalian dan kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendengarkan apa yang saya sampaikan. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.